Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Divani Pangastika dengan NPM 2215061036 dari kelompok 2D. Di video ini saya akan menyampaikan resum materi mengenai percobaan 1 praktikum teknik digital dengan judul kombinasi logika. Sebelumnya di percobaan 1 ini kami didampingi oleh asisten lab, yaitu yang pertama ada Kak Elizabeth Pakpahan, yang kedua ada Kak Fajar Indarto, yang ketiga ada Kak M. Alvan Rama Darmawan, dan yang terakhir ada Kak Mukito Afif. Kemudian materi yang saya dapatkan dari praktikum percobaan pertama ini, yang pertama itu ada pengertian gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Jadi gerbang logika itu adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Nah, gerbang logika ini biasanya beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol 0 dan 1 yang menggunakan teori aljabar boolean. Kemudian yang kedua, itu ada mengenai jenis-jenis gerbang logika. Nah, jenis-jenis gerbang logika ini ada 7. Yang pertama yaitu gerbang OR, gerbang AND, kemudian gerbang NOT, gerbang NOR, gerbang NAND, gerbang XOR, gerbang XNOR, dan saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu gerbang OR. Apa sih gerbang OR itu? Jadi gerbang OR itu adalah gerbang logika yang memiliki output bernilai 1 jika salah satu output atau lebih inputnya bernilai 1. Kemudian ini merupakan simbol dari gerbang logika. Dan ini persamaannya. Jadi misalkan di sini diketahui ini gerbang OR dengan 2 input gitu ya. Misalkan kita menginputkan 0 pada input pertama A, kemudian 0 pada input kedua B, maka dapat kita lihat dalam tabel kebenaran ini outputnya itu 0 dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B, itu persamaan gerbang OR, maka kita dapat melihat hasilnya yaitu 0. Kemudian jika kita memasukkan 0 pada inputan pertama, kemudian 1 pada inputan kedua, maka hasil outputnya yaitu 1. Nah, selanjutnya bila kita menginputkan 1 pada inputan pertama, 0 pada inputan kedua, maka outputnya yaitu 1. Dan selanjutnya, jika kita menginputkan 1 pada kedua inputannya, maka outputnya itu adalah 1. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada gerbang AND. Jadi gerbang AND itu gerbang logika yang akan memiliki output bernilai 1 jika dan hanya jika semua inputnya bernilai 1. Nah, selain itu nilainya akan 0. Jika 1 ini hanya di salah satu inputnya, maka semuanya itu akan 0 gitu. Nah, kemudian di sini ada simbol dari gerbang logika dengan persamaannya yaitu Y sama dengan A dikali B. Kemudian di sini juga ada tabel kebenarannya. Dalam tabel kebenaran ini kita bisa lihat, misalkan kita menginputkan 0 pada inputan A, kemudian juga 0 pada inputan B, maka outputnya yaitu 0. Begitu juga jika kita menginputkan 0 pada inputan pertama, kemudian 1 pada inputan 2, maka outputnya juga 0. Jika kita menginputkan 1 pada inputan pertama, kemudian 0 pada inputan kedua, maka outputnya juga 0. Nah, kemudian dia akan menghasilkan output 1 jika semua inputnya, di kedua inputnya ini kita menginputkan angka 1. Nah, yang selanjutnya itu ada gerbang NOT.
Gerbang NOT ini adalah gerbang logika yang akan memiliki output bernilai 1 jika inputnya bernilai 0. Begitu juga sebaliknya, dia akan menghasilkan output 0 jika inputnya itu 1. Nah, sering juga disebut sebagai inverter atau pembalik gitu. Jadi, outputnya itu merupakan hasilnya itu outputnya kebalikan dari inputnya gitu. Jadi, persamaannya itu Y sama dengan A inverse gitu ya, atau A negasi. Jadi misalkan kita menginputkan 0 gitu ya. Dalam tabel kebenaran ini misalkan kita menginputkan 0, maka kebalikannya outputnya itu adalah 1. Kemudian jika menginputkan 1, maka hasilnya itu kebalikannya yaitu 0. Kemudian di sini ada simbol gerbang logikanya. Dan yang selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan gerbang logika OR dan gerbang NOT. Outputnya itu kebalikan dari output gerbang OR. Nah, simbol gerbang logikanya seperti ini, mirip dengan gerbang OR, hanya saja di sini terdapat gabungan dengan gerbang NOT-nya ya, dengan bulatan kecil. Yang mana ini merupakan gerbang NOT-nya. Jadi persamaannya itu Y sama dengan A plus B inverse. Jadi dalam tabel kebenaran ini dapat kita lihat, misalkan kita menginputkan nilai 0 pada inputan A, kemudian input 0 pada B, maka OR-nya itu, yaitu A plus B-nya itu adalah 0, yang berarti hasil output dari gerbang NOR ini yaitu 1. Kemudian jika inputnya A itu 0, B itu 1, maka A plus B-nya, OR-nya itu 1, berarti kebalikannya NOR-nya itu 0. Kemudian jika A itu diinputkan 1, B diinputkan 0, maka A plus B-nya 1, dan A plus B inverse-nya itu 0. Selanjutnya jika semuanya diinputkan 1, maka output dari A plus B-nya itu 1, sedangkan kebalikannya yaitu A plus B inverse itu 0. Selanjutnya itu ada gerbang NAND. Jadi gerbang kalau NOR itu gabungan gerbang OR dan NOT, maka gerbang NAND ini gabungan gerbang AND dan gerbang NOT. Outputnya berarti kebalikan dari gerbang AND. Kemudian di sini terdapat simbol gerbang logikanya. Misalkan di sini A ini sebagai inputan pertama, B sebagai inputan kedua, berarti outputnya itu Y gitu ya. Di sini ini dapat dilihat bahwa ini merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Nah, persamaannya itu Y sama dengan A kali B inverse. Nah, kemudian dalam tabel kebenarannya, misalkan A kita inputkan 0, B kita inputkan 0, maka maaf ini Mas. Nah, dalam tabel kebenarannya ini dapat kita lihat, misalkan kita menginputkan 0 pada inputan A, kemudian 0 pada inputan B, maka A kali B-nya itu 0, yang berarti A kali B inverse-nya, outputnya itu adalah 1. Kemudian jika kita menginputkan 0 pada inputan A, kemudian 1 pada inputan B, maka A kali B itu 0, yang berarti A kali B inverse-nya itu 1.
Kemudian jika A-nya itu diinputkan 1 dan B-nya diinputkan 0, maka AB-nya itu adalah 0 dan AB inverse-nya, Y-nya itu adalah 1. Dan jika A itu diinputkan 1, B diinputkan 1, maka outputnya juga output A kali B-nya itu 1, yang berarti kebalikannya yaitu 0 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai IC-TTL. Apa itu IC-TTL? Jadi, IC itu sendiri merupakan rangkaian elektronik digital yang biasanya digunakan untuk mengimplementasikan diagram logik. Nah, kemudian IC yang sering ditemukan di pasaran itu merupakan IC TTL, IC transistor logik. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi IC-TTL ini, kita bisa melihat kode atau nomor seri dari body IC-nya gitu ya. Biasanya diawali dengan angka 74. Nah, di sini ada contoh IC TTL dari gerbang dasar OR dengan seri 7432. Nah, di sini ada gambar konfigurasi pinnya. Dan ini gambar nyatanya, gambar asli dari gimana sih bentuk IC TTL itu. Jadi IC TTL ini berbentuk dual in package dengan jumlah pinnya itu ada 14. Nah, pin pertama itu biasanya itu dapat ditandai dengan adanya titik atau setengah lingkaran. Jadi ini di bawah ini ya, itu berarti ini pin pertamanya gitu ya. Nah, kemudian IC TTL ini juga terdiri dari 4 gerbang logika dasar OR dengan 2 input dan 1 output di setiap gerbangnya gitu ya. Nah, di pin yang ke-14 ini terdapat pin VCC, yaitu pin yang disambungkan dengan arus positif. Dan kemudian ada pin ke-7 itu pin ground. Ini disambungkan dengan arus yang negatif, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada IC TTL gerbang dasar N dengan seri 7408. Nah, di IC TTL ini terdiri dari 4 gerbang N dengan 2 input dan 1 output juga, seperti gerbang OR tadi. Sini juga terdiri dari 14 pin dan pin ke-14 yang merupakan VCC dan pin ke-7 yang merupakan ground. Dan di sini ada contoh gambar IC TTL yang bisa digunakan untuk membuat rangkaian. Nah, yang selanjutnya ada IC TTL gerbang NOT dengan seri 7404. Nah, di IC TTL ini, IC TTL NOT ini berbeda dengan OR dan N yang sebelumnya masing-masing memiliki 4 gerbang. Di gerbang NOT ini gerbangnya berjumlah 6. Dengan setiap inputnya ini ada 1 dan outputnya juga 1. Seperti sebelumnya, di sini ada pin ke-14 itu merupakan VCC dan pin ke-7 itu merupakan ground. Jadi ini merupakan gambar asli dari IC-TTL gerbang NOT. Demikian materi resum materi yang saya dapatkan dari percobaan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sederhana yang saya buat dalam Proteus. Baik, di sini saya telah membuat rangkaian sederhana kombinasi gerbang-gerbang logika dalam Proteus ya. Di sini saya membuat rangkaian yang terdiri dari 3 inputan, 2 gerbang NOT, 1 gerbang N, 1 gerbang NOR,
satu gerbang OR dan satu gerbang AND serta 2 output yang akan dihasilkan dari rangkaian ini. Di sini saya akan mencoba menginputkan angka pada 3 inputan ini, yaitu inputan A, B, dan C. Nah, pada inputan A saya akan menginputkan angka 1, pada inputan B dan C saya akan menginputkan angka 0. Kemudian saya akan running rangkaian ini. Nah, dapat kita lihat output yang dihasilkan yaitu output yang pertama itu 1, output yang kedua itu juga 1. Ya. Kemudian bagaimana cara kerja rangkaian ini, mengapa bisa menghasilkan output tersebut? Di sini akan saya coba jelaskan. Jadi pada inputan ini kan kita menginputkan angka 1. Nah, 1 ini akan diinverskan pada gerbang logika NOT. Kemudian hasilnya akan dihubungkan dengan inputan pertama gerbang NAND dan juga dihubungkan dengan inputan kedua gerbang NOR. Selanjutnya, inputan B yaitu angka 0 ini akan disambungkan dengan inputan kedua gerbang NAND dan juga inputan pertama gerbang NOR. Nah, kemudian hasil inputan tersebut dalam gerbang NAND itu kan sebelumnya inputnya itu adalah 0, input yang dihasilkan setelah dinopkan itu adalah 0, dan juga di sini inputan kedua gerbang N ini merupakan inputan B yaitu 0. Jadi hasilnya yaitu setelah diproses dalam gerbang NAND ini yaitu 1 gitu ya. Kemudian pada yang gerbang NOR ini inputan B yaitu 0 dan juga inputan pertama yaitu 0, kemudian inputan kedua gerbang NOR itu didapat dari inputan yang telah dinotkan pada gerbang NOT yang pertama yaitu tadi kan yaitu hasilnya 0 ya. Setelah sebelumnya 1 ini dinotkan ya, hasilnya 0. Kemudian maksudnya input C itu 0 ini dinotkan pada gerbang NOT. Jadi 0 dinotkan, kemudian dihasilkan outputnya itu 1, kemudian dihubungkan dengan inputan kedua gerbang N. Nah, yang hasil output gerbang NAND ini kemudian dihubungkan dengan inputan pertama gerbang OR. Nah, sedangkan output gerbang NOR itu disambungkan pada inputan kedua gerbang OR dan juga dihubungkan atau disambungkan dengan inputan pertama gerbang N, sehingga akan diproses hasil output sebelumnya yaitu dari gerbang NAND itu yaitu angka 1, dari gerbang gerbang NOR itu 1, sehingga dalam gerbang OR ini akan menghasilkan output 1. Dapat kita lihat di sini keluar output 1, dan output yang ada di gerbang NOR itu juga dihubungkan ke gerbang N pada inputan pertama, dan inputan kedua gerbang N ini dapat dari inputan C yang telah dinotkan yaitu 0 yang dinotkan jadi 1, sehingga gerbang N ini inputannya 1 dan 1, sehingga outputnya juga
1, seperti itu. Nah, kemudian kita coba pada inputan A ini kita ubah menjadi 0, inputan B menjadi 1. Kita coba run. Nah, seperti sebelumnya, cara yang sebelumnya, pada inputan A ini akan dinotkan, 0 akan dinotkan sehingga menjadi 1. Kemudian akan dihubungkan dengan inputan pertama gerbang NAND dan juga inputan kedua gerbang NOR. Dan inputan B yaitu angka 1 ini akan dihubungkan dengan inputan kedua gerbang NAND dan inputan pertama gerbang NOR. Kemudian inputan C akan dinotkan 0 dinotkan maka menjadi 1. Nah, 1 ini akan dihubungkan dengan input kedua gerbang N dan hasil output yang sebelumnya yang dinotkan itu akan ada di gerbang NAND ini, maka gerbang NAND ini akan menghasilkan output 0 ya. Dan begitu juga yang gerbang NOR ini juga akan menghasilkan output 0. Ini kan dari yang inputan sebelumnya yaitu B, inputan B yaitu 1 dan juga inputan A yaitu 0, A0 yang telah dinotkan dengan gerbang not yang pertama sehingga outputnya itu juga 0. Nah, kemudian output 0 dari gerbang NAND ini akan dihubungkan dengan inputan pertama gerbang OR dan selanjutnya hasil output 0 dari gerbang NOR ini akan dihubungkan dengan inputan kedua gerbang OR dan juga inputan pertama gerbang AND. Nah, kemudian input dari bilangan tersebut di gerbang OR ini akan menghasilkan output 0 juga kan. Karena 0 di-OR-kan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Jadi keluar output 0. Nah, kemudian dalam gerbang N ini input yang didapat dari gerbang NOR itu kan 0 ya. 0 kemudian di N kan dengan 1. 1 yang mana didapat dari inputan C yang sebelumnya 0 telah dinotkan jadi 1 kan. Berarti 0 di N kan dengan 1 itu adalah 0. Sehingga outputnya 0. Seperti itu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan 1 praktikum teknik digital dengan judul kombinasi logika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga memohon ampun kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.